orang teman atau misalkan jalan sama mantan mantan kan udah jadi istri ya, mantan udah itu, jadi istri ya, aman kalem. Karena pada saat semester 3 Ya. udah mah kerja sambil kuliah, saya malah buka usaha. Tambahan lagi tah kegiatan. Jadi ya itu sempat burnout, sempat aneh juga ya, sempat kepikiran Nanaonan gitu. maunya apa gitu, mun bahasa Sunda nanaonan ieu teh. Itu asa-asa juga nu ngarau ku tuur gitu Iya, ya. jadi semua kalau orang lain mungkin cita-cita setelah S1 tuh bekerja ngelamar kemana. Kalau saya kepikirannya pokoknya kalau udah beres kuliah pengen punya usaha yang udah jalan. Pokoknya usaha yang itu belum kepikiran usahanya apa dan juga belum usaha, tapi udah kepikiran pokoknya beres kuliah harus punya usaha yang udah jalan, udah aja gitu. Makanya nekat. Oke Kang Firman, dari tadi tuh Kang Firman udah spill tuh dari yang zaman kerja kuliah itu teh udah mulai repot ngebagi waktunya. Tapi Kang Firman tadi udah spill juga kalau misalkan kerja kuliah masih ada yang senggang nih, tambah lagi dengan usaha. Jadi memulai usaha itu ketika masih kuliah dan masih saat bekerja. Oh, jadi usaha apa nih yang pertama dirintis sama Kang Firman? Jadi waktu itu tuh kebetulan karena memang pertama kan tadi cita-cita pengen punya usaha setelah lulus kuliah gitu ya. Jadi memang nekat buka usaha di tengah kesibukan kerja sambil kuliah. Nah waktu itu tuh kepikiran lagi suka main-mainnya. Lagi suka main-main 2011 tuh lagi ramenya ini kan film 5 cm. Oke, mendaki. Lagi rame-ramenya mendaki gunung. Nah, ke bawah FOMO lah. Oh, FOMO. Oh, mendaki gunung. Nah, emang basicnya emang suka main. Terus tahun 2015 tuh ikutan naik gunung. ikut naik gunung. Pertama ke Gunung, kalau sekarang Cagar Alam. Guntur. Ke Gunung Guntur ya. Dulu teh ke situ. Katanya ke situ, ke Gunung Guntur. Nah, dulu tuh karena saya tuh dulu tuh suka yang jadi provokatornya nu riweuh, nu ngajak-ngajakna lah. Nah, gitu tuh. Waktu itu tuh ngajak semua teman-teman, semuanya pemula, gak ada yang berpengalaman untuk naik gunung. Jadi ayolah naik gunung. Alat-alatnya dari mana? Nah, sewa lah, ada tukang sewa alat gunung. Banyak. Gitu, wah, searching lah sendiri. Sewa alat camping di Bandung, ternyata nemu ada di daerah Kiara Condong. Itu masuk gang. Nah, dikoordinir nih sama teman-teman teh. Ya teman-teman dikoordinir. Pokoknya sama saya diurusnya, dibawanya sampai ke ngebagiin teman-teman. Pokoknya teman-teman tinggal pakai lah. Sama saya urusnya. Nah, dari situ jadi kepikiran lumayan juga ya kalau misalkan buka alat camping kayak gini gitu. Nah, dulu teh kepikiran belum banyak Buka rentalan outdoor. alat gunung teh. Alat outdoor teh belum banyak. Ya terus jadi kepikiran kalau buka kayaknya lumayan gitu kan dulu udunan teman-teman tuh lumayan hampir 400-500 ribuan lah sekali nanjak teh. Sekali naik teh. Itu hanya untuk perlengkapan ya. Untuk perlengkapannya aja 400-500 ribu. Beberapa kali naik tuh sama saya dikoordinir. Jadi saya yang tahu sistemnya, tahu harganya, tahu dendanya kayak gimana gitu ya. Nah, dari situ jadi kepikiran. Nah, emang lagi suka-sukanya naik gunung, jadi kepikiran tapi kan harga peralatan gunung teh mahalnya. Mahal untuk kelas BPJS. Kelas kuliah malah harga 1 juta teh mahalnya. Beli tenda cuma 1 juta, beli carrier 1 juta teh mahal gitu lah. Jadi kepikiran pengen punya alat sendiri, tapi gimana nih supaya si barang-barang ini teh menghasilkan gitu. Jadi kepikiran udah weh rentalin, ke gunung mah cuma 3 bulan 4 bulan sekali. Ya toh kita nggak tiap hari ya. Nggak tiap hari naik gunung gitu ya. Ya udah weh, jadi pemakaian sendiri tapi sela waktu itu tuh disewakan gitu. Nah, kebetulan waktu kuliah tuh memang waktu di depan kampus tuh ada kios kosong mau dikontrakin. Kayak kios warung gitu mungkin ya. Kios warung lah, ukuran kecil lah, 2 kali 3 gitu.
Nah nekat gitu, nanya Pak ini berapa harga kontrakannya, oh segini, dulu tuh sekitar 600 ribuan lah Per bulan. 600 ribu per bulan. Nah dulu tuh kan emang sambil kerja, bisalah dibayar pakai gaji sendiri. Dulu tuh kayak gitu. Ya usaha nggak jalan dia, bisalah pakai gaji sendiri. Yaudah Pak, fix. Nanti sore langsung survei. Pas udah nelfon pagi teh, sore langsung survei. Oke lah. Ini kan di depan kampusnya, maksudnya di rentalan lain. Kemarinnya pengalaman masuk gang. Iya, Sama iya. pinggir pisan jalan Utama, iya. utama. Udah, kayaknya mah bisa lah. Nah pas udah nyewa, tapi alatnya belum beli, justru jadi nyewa dulu kiosnya. Ya dulu kios namanya besi kubatur. Si kubatur gitu kan, bisa sama orang lain, jadi udah disewa dulu gitu. Ya udah pas udah dewa baru mikir, beli alatnya kumaha, beli alatnya gimana. Nah karena alatnya mahal, jadi dulu tuh pakai uang 1 kali gaji. Dulu tuh gaji berapanya, sekitar 2,5 juta lah gitunya. Diinvest itu teh. 2,5 juta beli barang gunung kan 2,5 juta Baru big three lah. carrier Carrier. SB2, warna satu set lah, cuma satu udah masih gitu. Tapi kan pasti pikir-pikir nggak nutup usaha, maksudnya nggak nutup karena disewa sama satu orang juga Udah habis. Terus nominal juga paling cuma 100 ribuan Untuk satu set itu. jadi kepikiran terus untuk bayar si kios gimana. Nah di situ teh kepikiran terus untungnya teh si babeh teh ngasih ide, udah aja kalau di kios ini mah dulu mah tukang jualan pulsa cenah gitu. Oh ya udah, jadi ya udah kita jualan pulsa aja, jualan jadi dulu teh di belakang nama ada peralatan camping, cuma di depannya mah muka nama Counter. jualan pulsa, data, aksesoris HP gitu. Jadi selama ngontrak di situ selama 2 tahun teh malah pulsana yang jalan. si alat jual rental alat camping memang nggak jalan karena ya barangnya kan minimal nuntut, jadi bertahap belinya. Jadi ketika ada kesewa 100 ribunya beliin lagi alat. Nah jadi selama 2 tahun itu mah fase ngumpulin peralatan itu karena memang nggak punya modal gede juga, Nyicil-nyicil jadi nyicil gitu. di 2015. Ya itu 2016. Oh 2016. 2016 saya pertama kali buka tuh ya tanggal 6 Mei lah, ingat kan ya, 6 Mei buka. Kan kalau customer pendaki gunung mah kan weekend biasanya kan. Iya. Kalau nggak Sabtu Minggu, jadi Sabtu Minggu. sehari-hari mah kan nggak ada pemasukan. Ya benar. Makanya jadi buka kios selama 2 tahun. Jadi buka kios, buka counter. Jadi selama 2 tahun teh memang pemasukan tuh dapatnya dari situ. Halo teman-teman, saya Firman, owner dari Booker Adventure. Biar makin asik nontonnya, jangan lupa subscribe channel dari Merdeka Kolaborasi. Ya, jangan lupa like, komen, dan juga share. Insya Allah banyak manfaatnya. Itu sistem keren, jadi di satu lapak itu teh bukan hanya satu usaha aja gitunya. Karena memang iya tuh kepikiran juga tuh baru punya satu set perlengkapan. Kalaupun ada yang nyewa tiap minggunya, berarti penghasilan cuman Sabtu Minggu itu aja gitunya. Sedangkan kios aja 600 sebulan. 600 misalkan kalau seminggu misalkan keluar cuma 150 kali 4, ya udah cuma bisa bayar kios doang. Gitu. Terus kan waktu itu tuh memang waktu pertama buka tuh sama temen. Oke. Sama teman main lah gitu. Cuma teman main pun dia juga sama kerja gitu. Tapi ya udah kamu buka ketika beres kerja aja gitu. Oke. Cuma kan pas dilihat kesini ternyata bukannya jadi sebebasnya. Jadi misalkan pulang jam 5 buka jam 5. Kalau shift siang kerja jam 2 bukannya jadi jam 7 sampai jam 2 udah tutup gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi pas selama 2 bulan dia juga capek sendiri, kayak malu lah maksudnya. Jadi dia juga malu gitu, maksudnya buka tapi nggak konsisten gitu. Nah dari situ tuh ya udah tuh fokus kerja gitu ya. Udah dia fokus kerja, baru di situ saya nekat rekrut, nekat buka lowongan buat meskipun nggak ada keuntungan. Jadi di usahanya belum ada keuntungan, tapi buka lowongan nekat ya. Buka lowongan ternyata dulu tuh di Facebook. Yes. Banyak yang ngelamar, dan pada saat interview tuh ya jadi nggak interview, jadi jujur-jujuran siapa yang mau gitu.
yang mau nih usaha baru jalan, pemasukan per bulan nggak tahu berapa, gitu keuntungannya nggak tahu berapa, tapi saya bisa jamin kamu dikasih per bulan segini. Saya itu udah ngejamin, soalnya kan dapat gaji dari kerja. Jadi dulu tuh kepikiran, oh ya udah kalau memang nggak ada pemasukan di bisnis, ya udah dari gaji saya aja sendiri. Soalnya kan tetap setiap orang kan butuh kepastian gaji berapa ya. Ya, meskipun benar. misalkan di sini nggak ada usaha belum jalan, jadi yang penting nih kamu dapat segini. Nanti kalau misalkan penjualannya bagus ditambahin. Tapi kalau enggak pun minimal dapatnya segini. Ya alhamdulillah dulu tuh ada yang mau. Gitu. Alhamdulillahnya ada yang mau. Itu berjalan juga lumayan ini ya, berjalan berapa tahun tah sambil di rental outdoor dengan kios counter. Nah itu tuh waktu dulu tuh berjalan sampai 2 tahun. 2 tahun Ya jadi 2 tahun sampai kios itu tuh mau digusur. sampai mau Ya. Jadi dulu tuh kan emang kiosnya tuh di bawah gorong-gorong gede. Di bawah gorong. Ya di atas trotoar gitulah ya, yang pinggir-pinggir jalan. Ini tanah, nah itu gorong-gorong gede. Gitu. Nah di situ, nah terus ada info bahwa mau tanah di belakangnya tuh mau dibikin restoran. Jadi mau gak mau kita harus pindah. Nah dari situ kan baru mikir pindah kemana gitu tak? Pindah kemana? Ya udah dulu tuh jadi kebetulan punya teman di daerah Jalan Karasak, teman mendaki gunung juga. Terus rumahnya tuh memang ada kontak di depan, ada kios, mau dikontrakin juga, ya jadi pindah ke situ. Ke Jalan Karasak. Di Jalan Karasak gitu. Jadi udah 2 tahun di situ, itu mau dirubuhin, benar-benar digusur, semuanya pindah. Saya pindah ke Jalan Karasak di Muhammad Toha gitu. Nah dari situ karena pinggirnya ada konter, udah ada konter pulsa nih. Jadi nggak bisa buka lagi konter pulsa. Nah dari situ baru full nyewain alat outdoor gitu. Jadi kalau pas sudah pindah ke situ mah ya udah full rental alat outdoor Di Jalan Karasak itu. Jalan Karasak. Ya alhamdulillah peralatan udah yang nggak selama 2 tahun udah ngumpulin, nggak terlalu sedikit lah. Oh, jadi si Bover ini tuh mulai lahirnya tuh dari tahun 2016. Ya 2016. Oke. Jadi dulu tuh 2016 tuh buka dengan nama FIFA. Oh, FIFA dulu namanya. Ya, namanya tuh FIFA Adventure. FIFA Adventure. Gitu, FIFA Adventure terus diganti jadi FIFA Outdoor Gear. Di FIFA Outdoor Gear. Beda sedikit tuh, cuma diganti Outdoor Gear gitu, pindah baru. Jadi kalau nama Bover mah berubah tuh di tahun 2021. Kenapa rubah, Kang? Ya rubah karena ada kendala gitu, Ada kendala. kendalanya tuh karena namanya FIFA. Di waktu dulu tuh kita pengen ngeresmiin di daftar merek di Haki, cuma pas daftar merek di Haki si nama FIFA tuh ternyata 2 minggu kemudian itu tuh dapat surat peringatan dari kuasa hukum Federasi Sepak Bola Dunia FIFA World Cup, FIFA World Cup. FIFA World Cup. Ya kita kan sebagai UMKM kaget nih, kaget pas dibaca pasalnya. Kalau misalkan kita tetap mau pakai nama itu, nanti bakal diproses pidana, denda 2 miliar dan penjara 10 tahun. Ya kita sebagai UMKM yang bisa apa ya? Jadi misalkan lihat pidana juga kayak gini, ya udah kita sekarang nggak bisa apa-apa. Jadi dari situ tuh ya udah. Jadi kasih waktu 2 bulan mau mau tetap pakai nama itu, tapi nanti diproses secara hukum normal, atau memang ganti nama dan seluruh embel-embel nama itu di media sosial semuanya diganti. Diganti. Nah, dari situ mah ya dadakan jadinya. Jadi aja namanya Bover Adventure. Oh, Bover tuh jadi mulai dari tahun 2021. 2021. Oh, pas pandemi itu. Pas pandemi banget itu, pas pandemi. Kenapa Bover, Mang? Bover itu tuh Apakah dapat wangsit? Dapat puasa? itu tuh disambung-sambungin sama cocokologi dari Buper. Buper itu kan bumi perkemahan. Bumi perkemahan. Ya, Buper bumi perkemahan. Cuma kalau Buper makan pakai P, nah kita ganti P-nya jadi V. Bufer. Juga Bulgari gitunya. Unate diganti ku V. Jadi digantilah Bover gitu. Bover bumi perkemahan gitu. Bover Adventure. Kalau digali filosofi lebih dalam mah, jadi pengennya tuh si Bover bumi perkemahan ini kan memang tempatnya ngumpulnya gitu. Jadi dipakai logo api itu pengen jadi tempatnya kebersamaan,
tempatnya ngumpul Yang hangat. saling hangat, saling gotong royong kayak gitulah kalau dihubungin filosofinya kayak gitu. Selain tadi kendala tiba-tiba dapat surat teguran dari pengacara FIFA Federation Football itu ya, apakah ada hal cerita yang mungkin cerita entah yang kurang enak, mungkin ada salah satu cerita yang bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman gitu Bang Firman, entah itu misalkan oh jadi dari si ininya peralatannya ada yang bawa kabur atau apalah gitu Bang Firman, mungkin bisa di-share juga. Nah kalau cerita pahit mungkin ya, cerita pahit kalau dari memulai usaha terbilang cukup banyak. Cukup banyak tuh karena memang memulai usaha tuh memang kita maksudnya dari nol banget gitu ya, maksudnya dari nol gitu. Jadi kalau yang pertama kalau kayak yang bawa kabur peralatan itu mah udah banyak banget. Mungkin kalau sekarang perjalanan selama 8 tahun buka rental outdoor, kalau Kang Abai cek di sini tuh kita udah punya arsip dari dulu sampai sekarang orang yang bawa kabur peralatan kita tuh KTP udah segini. KTP, SIM, jaminan-jaminan yang ada di sini tuh udah banyak banget gitu tah. Sekian guys. Itu jadi kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan. Gitu. Jadi kalau bawa kabur mah jadi kalau dulu mah memang udah kayak dari pertama buka tuh kayak kehilangan tenda 5, carrier 5, terus dibawa peralatan 1 set yang nominalnya tuh dari 1 set tuh bisa sekitar 1 juta 2 juta mah itu udah sering lah, hampir setiap tahun kita pasti ada aja gitu orang-orang yang kayak gitu mah, ada aja cerita pahitnya mah. Tapi kalau yang dibilang kalau paling pahit itu tuh terjadi di tahun 2018. Jadi waktu itu tuh saya udah putus kontrak kerja. Jadi putus kontrak kerja di perusahaan. Terus nah waktu itu kan memang gak memutuskan lagi untuk kerja lagi. Jadi full aja, usaha sama kuliah, karena kuliah tinggal nyisa satu semester lagi. Oke. Gitu. Semester lagi full usaha. Nah dari situ tuh, dari usaha tuh saya punya tabungan. Jadi selama 3 tahun tuh saya ngumpulin uang modal lah, kalau ini mah modal. Jadi modal buat usaha dulu tuh. Selama 3 tahun tuh ngumpulin. Nah jadi kan ketika udah beres kerja tuh kayak punya nafas lah buat 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, meskipun nggak ada. Kalau nggak kerja, nggak terus memang belum ada pemasukan dari kuliah, dari usaha, bisa ada nafas dari modal itu. Nah ternyata pas udah terjun langsung ke dunia usaha, jadi waktu itu tuh masih muda karena masih usia 20-an, terus ambisi menggebu, terus minim riset, minim ngobrol sama orang mungkin sesama usaha di bidang itu. Jadi dulu tuh ketika market lagi tinggi, misalkan banyak peminat, terus peralatan saya tuh kurang, jadi saya tuh udah mutusin aja, pengen beli peralatan yang banyak. Di sini ada tabungan untuk 3 bulan 4 bulan ke depan, udah pakai aja dulu. Nah dulu tuh tergiur ada yang ngejual tenda murah di Facebook. Di Facebook jadi tenda murah di Facebook, lalu di chat, lalu kita tuh transaksi lewat Messenger Facebook, transaksi salahnya teh. Jadi dari awal sampai transaksi transfer tuh di chat Facebook. Nah dari situ udah transaksi beres, itu tuh nominalnya hampir puluhan juta lah dulu teh. Katanya puluhan juta, karena itu hasil ngumpulin 3 tahun, ya pengen punya usaha teh modal gitu ya. Itu tuh semua uangnya ya salahnya saya gitu ya. Seluruh uangnya tuh dibeliin barang. Pas udah dibeliin barang, 3 hari nggak nyampe, 7 hari nggak nyampe, ditanyain lagi, ya bang lagi di jalan, ya bang nanti resinya dikirim, ya nanti resinya di kakak. Setelah 2 minggu nggak ada wae, ya saya kan udah mulai emosi, saya udah rada keras gitu ya, udah itu sambil nyari-nyari di grup Facebook. Ternyata setelah dapat di grup Facebook, ternyata si akun ini tuh udah nipu banyak orang, saya baru tahu. Nah dari situ udah saya ketahuan, oh ternyata saya ditipu. Lulus langsung tur teh. Itu mah langsung galau maksudnya galau mah karena mungkin bukan uang sedikit, apalagi masih kuliah. Hasil jadi payah 3 tahun ngumpulin ini, tapi hilang dalam sekian Messenger Facebook gitu ya. Facebook hilang.
Itu mah galau, bener-bener galau selama 3 hari 4 hari teh galau nya, misalnya galau. Terus sempat juga laporan ke polisi, jadi surat laporannya ada dan nggak bilang-bilang orang tua gitu. Jadi dulu tuh ketika ditipu, ya udah telan aja sendiri, orang tua juga nggak tahu saya rugi segitu, ya udah itu jadi pelajaran. Nah dari situ tuh baru ngerasain yang namanya ya kan udah gak dikasih sama orang tua, harus bayar kuliah, harus bayar dulu tuh punya 1 cicilan motor, terus usaha belum jalan, tabungan udah ludes, udah nol. Nah dari situ mulai kayak mikir, usaha udah nggak bisa santai-santai lagi gitu. Jadi di situ udah mulai harus benar usaha mah gitu, harus ya kan supaya bisa hidup, bertahan hidup ya gimana caranya gitu. Nah dari situ jadi mikir, udah ketipu, jadi udah nggak ada kondisi aman, baru mikir gimana caranya supaya usaha ini tuh bisa maju gitu. Nah itu mungkin yang paling pahitnya mah, karena emang kondisinya udah, maksudnya asalnya kondisinya aman sambil kerja punya tabungan, lalu kembali lagi ke nol, udah nggak ada yang bisa orang lain juga nggak ada yang bisa ngebantu, ya udah struggle aja sendiri itu di situ. Nah jadi mungkin di situ juga salah satu manfaatnya berjejaring komunitas mungkin ya Bang Firman. Jadi kita tuh bisa jadi wadah untuk bertanya, jadi wadah untuk sharing juga mungkin ya dengan teman-teman. Jadi pokoknya berkumpullah dalam satu kumpulan ataupun komunitas itu yang memiliki vibe positif ya. Jadi bisa memberi insight ataupun juga bisa ngasih ini lagi lah, output juga buat kita gitu. Iya dulu kan saya bodohnya tuh memang karena minim riset gitu, minim tanya-tanya karena memang memulai usahanya cuma modal nekat doang, ternyata pas nekat di sliding udah jatuh. Main nang layangan pas keur ngulur disabet na kenur eleh panjang. Tapi gokil tuh, masih bisa tetap survive di dalam kondisi seperti itu karena memiliki tekad yang kuat. Karena ketika terjadi sesuatu, yakinlah itu akan masih tetap ada hasilnya ya. Satu, kita jadi lebih mawas diri. Yang keduanya kita niat kita jadi makin kuat lagi karena udah masuk kaki sebelah ya. Di slidingan deh hiji teh. Otomatis yang satu harus ikut tendang kan ya. Anu kieu. Makanya di usaha mah kalau kita misalkan pengen maju, kalau kita nggak kepepet harus ngepepetin diri sendiri gitu. Dan satu kata Mang Firman tadi yang penting ya, harus mau modal juga ya Kang ya, ngumpulin modal tuh atau collab bareng temen ya. Kita juga bagus mah dulu kalau misalkan sebenarnya punya lebih banyak teman atau komunitas atau lebih banyak riset, mungkin bisa lebih tertanggulangi kayak misalkan ya resiko hal seperti itu ya. Seperti itu tuh. Gitu. Oke. Dan ternyata Kan Firman tuh nggak berhenti di situ aja dong pasti, di si FIFA terus di si Bover ini. Mungkin Bang Firman juga karena nggak mungkin nih lahannya cuma segini gitu. Masih banyak pengembangan yang bisa dilakukan di bisnis rental sewa alat outdoor ini gitu ya. Salah satunya Kang Firman mungkin ada apa aja tuh Kang pengembangan dari si Bover Adventure ini Kang? Selain dari sewanya ya gitu. Nah kalau sekarang kita udah mulai, pertama kalau di Bover sewa alat camping kita jalan memperbesar gitu ya. Jadi kita kan ada 3 cabang di Muhammad Toha, di Antapani sama di Katapang, Kabupaten Bandung. Udah ada 3 base campnya, tempat sewa camping. Terus selain itu juga kita ada laundry peralatan outdoor. Jadi laundry khusus untuk hanya peralatan outdoor. Ya, itu all tenda, carrier, sleeping bag, matras, sepatu. Sampai sepatu. Ya, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa di laundry di si Bover Laundry. Sampai yang aneh-aneh juga kadang datang gitu ke sini. Kayak matras, apalagi aluminium foil kan nggak bisa di laundry ya. Datang gitu. Yang bersih we pokoknya gitu aja. Yang bersih gitu semuanya. Kayak trekking pool, kursi, meja sampai jadi dijadiin gitu. Jadi semuanya peralatan outdoor, karena mungkin ya itu tuh
berawal dari masalah gitu ya, misal masalah yang dihadapi sama sendiri terus melihat masalah sama teman-teman yang lain kan. Kalau udah camping mah capeknya kan, Ya. capek, aduh pengen ya diam gitu ya, mager. Peralatan teh masih dalam carrier aja ya, nggak dibongkar-bongkar. Ya, terus kan kalau kelamaan dilipat, kondisi basah, kondisi kotor kan nggak baik juga ya. Iya. Nah dari situ ya kepikiran buka buffer laundry, namanya buffer laundry ya. Sekarang udah jalan juga, udah hampir berapa tahun, udah 3 tahun lebih buffer laundry. Terus kita juga ada buffer service. Ini buffer service teh untuk ya teman-teman yang peralatannya perlu diservis kayak carrier. Oh bisa Kang? Bisa carrier yang sobek. Atau misalkan talinya sok kena aspal ninganya itu diganti, ganti strap ya, ganti buat carrier. Terus tenda bolong, ganti sleting, ganti prem, ganti tali tenda, nah kayak gitu bisa gitu di kita juga, namanya buffer service. Buffer udah jalan. service. Terus kita juga penjualan alat outdoor gitu ya di toko Kurdi, ini juga udah jalan. Namanya masih sama buffer store apa gimana? Nah kalau itu mah kita belum punya nama gitu ya, jadi karena kita belum bikin brand gitu, jadi itu tuh sekedar kalau di sini tuh sekarang hanya untuk upsellingnya aja. Jadi untuk mungkin teman-teman yang datang ke base camp barangnya kehabisan atau memang udah pengen beli, kita juga nyediain. Ya jadi ada opsi bukan hanya sewa, tapi kalau pengen punya beli juga di buffer juga, tersedia. Oke. Itu. Nah selain itu kita juga ada ini produk brand sendiri. Kita apa ini? Juga bikin brand Tenwas. Tenwas. Ya, Tenwas. Tenwas ini itu dari kata ten dan wash. Wash. Jadi mencuci tenda. Mencuci tenda. Jadi ini tuh brand sabun khusus untuk membersihkan peralatan outdoor. Jadi sabunnya tuh nanti ada sabun tenda, sabun sleeping bag, sabun sepatu, sabun jaket gitu, khusus. Macam-macam jadi ya. Macam-macam gitu. Jadi ini juga memang karena keresahan kita sendiri waktu buka rentalan. Kita kan ketika buka rentalan kan setiap hari nyuci peralatan. Cuma memang ketika kita search di Google untuk produk sabun khusus peralatan outdoor, belum adanya yang di luar negeri gitu. Oke. Dan kita tahu kan peralatan outdoor tuh punya kayak yang punya lapisan waterproof, terus material ada coating-coatingnya, materialnya yang premium, yang tipis, yang halus, yang perlu kalau kita suka lihat mah kan di petunjuk pencuciannya tuh kan memang ya. Harus hati-hati, jangan direndam, jangan dicuci, jangan diinjemin apalagi itu. Ada aturan-aturan kayak gitulah. Iya. Jangan pakai deterjen yang keras gitu. Nah dari situlah muncul brand Tenwas ini. Oke, jadi kalau kayak si buffer service mah mungkin turunan dari buffer adventure. Terus si buffer laundry turunan dari sini juga. Ini mah bisa jadi turunan dari si buffer laundry berarti ya, karena laundry di sini pun menggunakan produk Tenwas sendiri. Jadi emang bukan tiba-tiba sekalian bikin sabunnya aja, tapi karena emang hasil pengembangan riset juga mungkin ya. Kita juga bahan apa yang sangat cocok untuk alat-alat outdoor ini gitu agar bersih dan lebih awet. Jadi berangkat dari riset keresahan kita gitu ya di buffer laundry gitu ya kan. Biasanya kalau di buffer laundry itu banyak yang nanya juga, Kang, nanya ini laundry khusus peralatan outdoor ya, sabunnya pakai apa gitu. Jadi kalau dulu mah kita nggak bisa jawab sabunnya pakai apa ya, punya yang deterjen rendah aja gitu, yang pH-nya netral gitu. Kalau sekarang kan kita bisa jawab, sabunnya pakai Tenwas. Tenwas dapatkan hanya di bahkan sekarang juga Tenwas memang udah bermitra sama rentalan sama laundry juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita juga membuka kemitraan untuk yang di seluruh Indonesia. Kalau pengen sabunnya pakai Tenwas itu bisa kerjasama sama kita. Oke, gokil. Jadi salah satu sumber revenue baru lagi juga itu ya? Ya, salah satunya juga. Gokil. Jadi dari berangkat dari tadi teh ceritanya berawal dari keresahan. Nah, eta teman-teman sebenarnya orang punya banyak keresahan itu, kita punya banyak keresahan itu belum tentu kita tuh jadi orang yang apa ya? Orang yang merasa orang wae gitunya nu kieu teh.
kalau misalkan kita punya keresahan, kitanya ikhlas nerima, insya Allah tah si ide-ide kreatif teh muncul. Iya, Jadi solusi, bukan kita banyak keresahan, orangna atau kitanya jadi banyak ngeluh. Karena kebayang Kang Firman sok lamun tadinya nyerita saya teh keresahan, saya teh ngeluh ripuh we kayaknya teh ya yang didapatnya teh gitu. Tapi ketika keresahan masuk diolah dengan kreatif, itu tuh bisa menjadi peluang usaha baru buat kalian semua gitu ya, buat teman-teman semua. Oke, terakhir Kang Firman, ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang entah mau mulai usaha atau misalkan sudah mulai usahanya pingin dikembangkan atau bagaimana, atau misalkan Kang Firman mau promo Tenwas atau Baufer juga silakan, Mang. Oke, terakhir mungkin, jadi kalau tadi Kang Abay bilang keresahan gitu ya, sebenarnya bisnis yang sekarang saya jalani ini tuh kayak bisnisnya tuh menyelesaikan masalah diri sendiri gitu. Jadi kayak misalkan dulu saya nyari tempat rentalan susah, udah jarang tempat bikin. rentalan. Iya. Saya malas nyuci laundry gitu, bikin aja laundry. Saya susah kalau misalkan kurang percaya sama sabun lain, bikin sabun sendiri. Jadi menyelesaikan masalah sendiri gitu. Jadi marketnya tuh memang saya sendiri gitu. Jadi lebih mudah lah gitu ya buat teman-teman misalkan kalau yang pengen memulai bisnis, idenya tuh dari mana? Ya dari masalah sendiri aja. Coba aja selesaikan masalah sendiri. Setelah masalah terselesaikan, ya coba cari orang-orang yang sama kita yang punya masalah yang sama gitu. Salah satunya itu kalau untuk memulai usaha gitu. Kalau kesananya ya teman-teman harus benar-benar harus, kalau saya bilang tuh meningkatkan level keberanian gitu. Jadi biasanya kan kalau kita memulai usaha tuh suka banyak takutnya. Yes. Banyak maju enggak ya gitu ya. Jadi mending sedikit aja level keberaniannya tingkatin. Misalkan belum berani konten, belum berani nawarin ke orang, ya coba aja dari 1 orang, dari 2 orang, berani melangkah 1 langkah, 2 langkah gitu ya. Nah, nanti kesananya pun level keberanian teman-teman tuh makin meningkat. Nah, udah itu baru teman-teman sudah berani, tambahin nih keberanian teman-teman tuh sama yang namanya ilmu. Ya, benar. Jadi kalau berani pun ya tadi kalau seperti saya dulu wanita berani doang tanpa ilmu ya ketipu sama orang lain. Iya, gitu. benar. Tapi kalau teman-teman berani tambah ilmu, terus tambah juga network, mungkin teman-teman berjejaring, punya komunitas, ya itu bakal lebih potensi banget lah ya. Ya bakal lebih memudahkan teman-teman untuk memulai usaha kayak gitu. Udah kesana mah ya teman-teman tinggal konsisten, tinggal jangan pantang menyerah. Ya, benar. Jadi kalau misalkan kalian belum nemuin keresahan, carilah keresahan. Carilah keresahan. Cari kebingungan. Oke. Masalah. Oke, siap. Ini gak kerasa ya Kang Firman, kita ngobrol-ngobrol mungkin udah sekitar 1 jaman lebih. Ini ada satu merchandise dari Rumah Komunitas buat Mang Firman. Semoga bermanfaat. Iya. Dari Merdeka Kolaborasi. Abah juga pingin ngundang nih teman-teman yang mau berkolaborasi dengan Rumah Komunitas. Syaratnya gampang, kalian bisa bikin karya bareng Rumah Komunitas, atau yang udah punya karya pun mau dikolaborasikan boleh. Ini terbuka buat teman-teman semua, teman-teman komunitas, teman-teman influencer, public figure, seniman atau yang lainnya, silahkan ya. Kalian bisa mendaftarkan komunitas kalian atau karya kalian di www.rumahkomunitas.com. Oke, jadi salam terakhir dari saya. Udah nggak musim sikut sana sikut sini berkompetisi, mari kita saling berangkulan, bermerdeka kolaborasi. Saya Abay pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kang Firman. Kang Abay. See you.